Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Supritani. Kali ini kita akan membahas cara mengobati diabetes atau sakit gula dengan menggunakan ramu-ramuan tradisional yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita bahas tanaman-tanaman apa saja, perlu kita ketahui bahwa salah satu dari penyebab sakit gula atau diabetes itu ya pertama ada genetik ya, keturunan, kemudian dari pola makan, dan itu mengakibatkan fungsi pankreas kita sulit untuk mengeluarkan insulin sehingga tidak dapat merubah zat gula itu menjadi tenaga di dalam tubuh kita. Nah, apa saja tanaman-tanamannya dan cara mengaplikasikannya kita satu persatu kita bahas ya. Pertama, ini di depan saya ini sudah ada namanya, kalau kami namanya ciplukan atau celetup ya. Ini mungkin sering ini pasti dijumpai. Ini buahnya juga enak, biasanya kita makan, ini dimakan oleh anak-anak, ini enak dan bagus khasiatnya. Nah, caranya ini bisa dikeringkan, bisa dalam keadaan basah seperti ini, kita cabut sekalian akarnya kemudian direbus. Nah, takarannya 3 gelas itu bisa kita jadikan 1 gelas. Nah, itu bagus diminum 3 kali sehari. Nah, bagusnya begini ya, untuk mengaplikasikan ramuan tradisional ini jangan tiap hari ini aja, misalnya celetup terus begitu. Sebaiknya misalnya hari ini celetup, nah besok ramuan yang lain lagi, besok ramuan yang lain lagi. Nah, makanya pada pembahasan kita kali ini bukan hanya satu ramuan kita bahas ya. Jadi ya minimal 7 lah. Kalau 7 kan 1 minggu itu bisa berganti. Ya tidak harus 7, seberapa banyak atau seberapa ada tumbuhan yang ada di sekitar kita saja. Nah, oke, kita lanjutkan. Saya ulangi, kalau untuk celetup ini bisa dikeringkan. Kalau dikeringkan ya bisa dibuat seperti teh, kita taruh kemudian diberikan air panas, ditutup baru diminum. Bisa juga seperti itu, atau tadi direbus ya. Oke, itu ramuan yang pertama. Ramuan yang kedua ini ya, ini sudah banyak yang mengenal semua, yang namanya daun tin ya. Buah tin, buahnya juga enak. Ini daun tin ini 1 lembar ini cukup ini untuk sekali buat ramuan. Caranya juga bisa dikeringkan seperti tadi, dibuat teh. Nah, kalau dikeringkan nanti ditaruh di dalam gelas, kemudian dikasih tuangkan air panas, kemudian didinginkan baru diminum airnya, atau basah seperti ini kemudian direbus juga bisa. Oke, kita lanjutkan ke ramuan berikutnya, yaitu daun meniran. Di sini banyak sekali daun meniran. Barangkali kita lihat langsung yang tumbuh, atau saya cabutkan saja. Ini namanya daun meniran. Jadi kalau teman-teman tahu, ini yang di bawahnya ini ada perintil-perintilnya ini ya, atau bunganya, buahnya di bawahnya ini. Nah, ini namanya daun meniran. Caranya juga sama seperti tadi, bisa dikeringkan, bisa langsung dicabut dengan akarnya, kemudian dicuci, direbus. Caranya juga sama, ambil kira-kira segenggam, kemudian direbus. Itu kalau ini dalam keadaan basah ya. Kalau dalam keadaan kering ya seperti tadi, kering ya kira-kira segenggam begitu, kemudian masukkan ke dalam gelas, tuangkan air panas, ditutup dulu sampai dingin, baru airnya diminum. Nah, sudah ada 3 ramuan, berarti sudah 3 hari nih berganti ya. Oke, kita lanjutkan ke sebelah sana lagi. Oke, mari kita ikuti. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada daun kelor, ini namanya masih bibit ya. Kalau di ini belakang ini banyak ini yang tumbuh besar ini supaya nampak, ini sengaja ini ada bibit yang masih kecil. Ini rencana mau dibagikan kepada kawan, ini mau dikasih. Ini namanya daun kelor. Nah, cara mengaplikasikannya bisa kita jadikan teh juga, kita keringkan, kemudian seperti tadi juga bisa. Nah, kita sayur juga bisa. Enak sekali nih kalau di sayur, pakai sayur bening ataupun di gulai pun enak juga. Nah, selain daripada untuk mengobati
sakit gula ini juga bisa untuk mengobati ini lambung. Nah, waktu itu saya juga ada sakit lambung mengkonsumsi ini juga. Cuman jangan juga setiap hari mengkonsumsi ini gitu kan. Makanya kita tadi buat rolling gitu ya, ganti-ganti. Nah, bisa juga ini untuk diulam. Jadi ini yang mudah seperti ini enak ini untuk diulam, dimakan langsung. Boleh dicoba. Nah, ini daun kelor. Kita lanjutkan ke ramuan berikutnya. Ini namanya daun binahong hijau. Dan binahong ini ada dua. Nah, fungsinya juga sama. Nah, yang ini daun binahong yang batangnya merah ini ya. Ini saya banyak ini ditanam di belakang situ. Nah, ini yang binahong hijau ini juga banyak sekali manfaatnya. Selain untuk mengobati dapat mengobati diabetes, ini juga bisa mengobati luka. Kalau kita terkena luka, ini bisa kita ambil, kemudian kita ya penyet-penyet gitu, kita oleskan, itu akan cepat sembuh lukanya. Kemudian juga untuk lambung juga bagus ini. Nah, untuk pengobatan diabetes caranya juga bisa direbus. Mungkin 5 lembar kita rebus, kemudian kita minum airnya juga bisa. Atau juga bisa kita potong-potong, kita siram air panas, kita tutup, kemudian setelah dingin baru kita minum. Dan itu berulang-ulang untuk 1 hari 3 kali. Nah, besoknya dengan ramuan yang lain lagi. Nah, kita lanjutkan ke ramuan berikutnya, yaitu udah berapa ramuan tadi itu ya? Kita ulang dulu ya. Pertama daun celetup ciplukan, kemudian daun tin, kemudian daun meniran, kemudian ini daun kelor, kemudian daun ini binahong, daun binahong tadi yang terakhir ya. Kemudian kita lanjutkan paling tidak 2 lagi lah kita kasih ya. Sebetulnya banyak sekali sih, yang penting ada gitu dan rutin. Oke, 2 lagi kita lanjutkan ke sebelah sana. Oke, sip. Nah, ini teman-teman, ini namanya daun sirsat. Ini daun sirsat ini juga bisa kita gunakan untuk sebagai obat ya. Nah, daun sirsat ini juga bisa, selain daripada untuk mengobati diabetes, ini juga bisa anti kanker. Ini antioksidannya sangat bagus sekali, bisa dibuat teh. Nah, enak sekali ini kalau dibuat teh. Dikeringkan dulu juga bisa, ataupun langsung direbus. Oke ya, caranya juga bisa 5 lembar ataupun 10 lembar gitu. Nah, tergantung tingkat penyakit kita, semakin besar kita tambahkan dosisnya. Nah, dan ini juga jangan khawatir karena tidak ada efek samping yang membahayakan untuk kesehatan kita. Oke, kita lanjut ke tanaman berikutnya. Nah, ini yang ke-7. Nah, ini yang ke-7 ya teman-teman. Ini berduri-duri ini. Nah, ini bidara Arab. Bidara Arab ini daunnya juga berkhasiat. Ini untuk, selain bisa untuk mengusir jin ya, ini bisa kita gunakan untuk mengobati diabetes. Nah, oke, sangat jelas sekali ya, udah ada 7. Nah, saya tambahkan lah ya, mungkin tidak ada di sini, yaitu ini pare. Nah, pare itu juga sangat bagus. Caranya 3 potong aja, kemudian kita kasih air panas, lalu kita minum airnya setelah airnya dingin. Itu juga sangat bagus sekali untuk mengobati ya. Oke teman-teman, ini ada satu ramuan pamungkas ini yang wajib untuk diketahui dan bisa kita aplikasikan setiap hari juga bagus. Ini yaitu ramuan dengan empon-empon atau rimpang-rimpangan ya. Ini ada rimpang seperti jahe merah, kemudian di belakang sana itu ada kunyit ya, ada juga kunyit putih, kemudian kencur, temulawak. Nah, ini ramuan yang sangat penting sekali untuk dicampurkan ke bahan-bahan tadi. Bisa dicampur, bisa tersendiri gitu. Dalam 1 minggu tuh ya bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung tingkat penyakit yang ada dalam tubuh kita. Karena itu sangat membantu untuk mengobati berbagai macam penyakit yang dari empon-empon ini. Perlu saya beritahukan di sini, selain daripada pengobatan dengan menggunakan ramuan-ramuan ini, itu perlu ditunjang dengan atau dibantu
dengan pengobatan pemijitan atau dipijit di titik akupresornya atau titik akupunktur ya. Itu cara pemijatannya seperti apa, di titik-titik mana, untuk pengobatan penyakit apa ya. Untuk khusus pengobatan penyakit diabetes ini ada beberapa titik yang mesti dipijit. Nah, sebelum mengonsumsi ramuan-ramuan ini sebaiknya dipijit dulu di area-area yang merupakan titik-titik saraf untuk pengobatan diabetes ini. Nah, titik-titiknya mana saja dan bagaimana cara memijitnya, ini kita lihatlah pada video selanjutnya ya, karena kita pisahkan saja cara pengobatan dengan menggunakan herbal dengan cara menggunakan titik pijit, dan ini insya Allah sangat efisien. Dan ini sudah saya praktekkan ketika saya mengobati lambung saya, dan ini sedang saya praktekkan untuk mengobati penyakit asma ponakan saya ya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh itu dengan cara seperti ini. Namun ya perlu tekankan di sini, ini adalah pengobatan alternatif. Ini digunakan ketika kondisinya tidak darurat. Ketika kondisi darurat, maka tetap kita harus konsultasi ke dokter dan segera ke dokter. Nah, ini untuk mengobati jangka panjang supaya badan tetap sehat. Nah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.